Oke, lo pernah ngitung nggak sih berapa gaji pertama lo? Sampai dengan hari ini, apakah masih ada? Atau kalian yang masih pelajar mungkin tiap bulan dapat berapa dari orang tua? Apakah duit itu masih ada sampai sekarang? Atau kalian menggunakan uang tersebut untuk hal-hal yang tidak produktif atau hanya membuang-buang uang? Oke, kalau kalian masih belum bisa menjawabnya, mungkin di video kali ini kalian akan bisa melihat sisi lain dari bagaimana uang itu bekerja kepada kalian. Soalnya gue baru aja baca buku tentang bagaimana kita melihat sudut pandang lain dari uang. Nah, apa aja sih yang mungkin pelajaran ini relate dengan kalian yang sedang nonton ini? Gue udah ngerangkumin 3 hal yang mungkin bisa kita pakai ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Mau tahu? Tonton video ini sampai selesai. Oke, selamat datang di Asset Click. Gue Noval dan di video kali ini kita akan membahas tentang 3 pelajaran penting yang kalian bisa dapat dari buku Morgan Housel yang berjudul Psychology of Money. Oke, mungkin beberapa kalian sudah banyak yang mendengar tentang buku ini karena memang buku ini viral di mana-mana dengan penjualan hampir 20 juta kopi di seluruh dunia. Oke, tapi tenang, di sini gue nggak akan sok-sokan pinter ngajarin kalian. Di sini formatnya cuma simple ya. Gue baca bukunya, kemudian gue rangkum dan gue buat video biar kalian nggak usah repot-repot baca. Tentu videonya harus relate ya dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai anak-anak Gen Z tentunya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, jadi sebelumnya gue melihat uang mungkin sama seperti kalian ya. Kapan sih kita mulai nabung? Apakah gaji pertama atau nanti deh tunggu kita naik gaji? Nah, itu adalah pemikiran gue sebelum gue mengenal buku Psychology of Money ini. Dulu yang gue pikirin adalah waktu nabung yang pas adalah ketika nanti gaji gue naik. Karena of course kebutuhan kita semakin lama semakin bertambah. Gaya hidup kita semakin lama semakin naik. Kita pengen HP baru, kita pengen motor baru, mungkin kita beli subscription untuk Netflix yang ada di rumah. Tapi itu semua berubah ketika gue membaca buku Psychology of Money. Ada satu kalimat yang gue inget banget yang ditulis oleh Morgan Housel di bukunya ini, yaitu adalah kebebasan finansial 80% berasal dari perilaku atau tindakan kita dan bukan soal seberapa besar penghasilan lo, seberapa besar pendapatan lo, atau seberapa besar spending lo terhadap kehidupan kita sehari-hari. Oke, dan yang paling gue amazed adalah Morgan Housel ini sebenarnya bukan seorang trader yang kita kenal di hedge fund terbesar, ataupun dia bekerja di perusahaan-perusahaan terkenal seperti Google, Microsoft, atau dan sebagainya. Morgan Housel merupakan seorang penulis atau jurnalis. Dia bukan mempelajari tentang bagaimana pasar bekerja, tapi bagaimana perilaku manusia itu terhadap uang. Oke, dan banyak dari kita, mungkin termasuk gue sendiri ya, sebelum membaca buku ini, masih berperilaku bodoh atau tidak mengetahui cara kerja uang itu sendiri. Bukan karena bodoh, tapi memang kita tidak diajarkan bagaimana uang ini itu bekerja. Apalagi di pelajaran-pelajaran sekolah dasar ataupun sekolah menengah, tentu kita tidak ada pelajaran bagaimana tentang uang. Oke, kali ini gue bakal sharing ke kalian semua apa aja sih pelajaran yang bisa kita ambil dari buku Psychology of Money ini. Tentunya ini merupakan prinsip-prinsip dasar yang ditulis oleh Morgan Housel tentang bagaimana perilaku kita atau bagaimana kita berperilaku terhadap uang yang tentu mungkin bermanfaat atau relate dengan kalian yang nonton video ini. Oke, yang pertama adalah wealth is what you don't see. Kekayaan itu adalah apa yang tidak kalian lihat. Oke, apa sih maksudnya wealth is what you don't see? Nah, mungkin kalian pernah lihat di luar sana banyak orang-orang yang mengendarai mobil mewah, mereka liburan di Bali, kemudian mereka punya villa, mereka liburan ke luar negeri. Nah, emang benar orang-orang itu sekaya itu? Atau mereka liburan dengan hutang? Nah, menurut Morgan Housel, kekayaan adalah uang yang terus disimpan atau portofolio yang terus bertumbuh dan bahkan investasi yang terus naik nilainya di belakang layar. Nah, maka dari itu kekayaan adalah memang sesuatu yang tidak terlihat. Dia jarang dirayakan, dia jarang diposting, bahkan jarang dipamerkan di sosial media.
Oke, ini mungkin sedikit bertolak belakang dengan apa yang terjadi di Indonesia. Karena seperti yang kita tahu, banyak influencer-influencer pamer kekayaan, pamer liburan di suatu tempat, atau bahkan mereka pamer pencapaian mereka di trading berapa. Tapi apakah itu benar-benar real atau memang hanya gimmick saja? Oke, justru yang ada di postingan atau yang sering kita posting itu belum tentu kaya. Oke, gue kasih sedikit ilustrasi di sini. Oke, ada dua orang di satu tempat. Yang pertama kita sebut saja Pak Budi. Nah, Pak Budi ini adalah seorang karyawan biasa dengan gaji 10 juta. Mungkin dia memang tidak terlihat kaya, motornya juga biasa saja. eh, Kehidupan tiap hari hanya ke kantor, kemudian bersama keluarga, kemudian mereka sesekali mungkin jalan-jalan keluar kota, tetapi dia setiap bulan menyisihkan sedikit gajinya untuk berinvestasi, entah itu di obligasi, di pasar modal, ataupun di reksadana. Nah, dari kebiasaan Pak Budi ini setiap hari menabung di instrumen investasi, setelah 5 tahun uangnya akan terus bertambah atau bisa kita sebut compounding effect. Oke, orang kedua mari kita sebut saja Kevin. Dia memang di sosial media terlihat trendy, baju-bajunya baru, kemudian dia setiap ada HP keluaran baru dia harus membeli, dia pergi jalan-jalan ke Bali, ke luar negeri, dan bahkan dia punya mobil yang sangat bagus. Tetapi kita tidak tahu berapa sih kekayaan sebenarnya. Tapi di sini muncul pertanyaan, siapa sih yang lebih kaya antara Pak Budi atau si Mas Kevin ini? Nah, mungkin di sosial media Mas Kevin ini terlihat sangat kaya dari postingan-postingan di sosial media, entah dari HP baru, mobil baru, atau liburan mereka ke luar negeri. Oke, jawaban gue hampir pasti Pak Budi. Karena Pak Budi ini sangat suka melakukan kebiasaan dengan membangun kekayaan yang tidak terlihat. Sementara Mas Kevin hanya membangun citra yang terlihat di sosial media saja. Oke, jadi ini bukan merupakan lebih hemat mana atau lebih boros siapa, tapi ini terkait dengan bagaimana cara kita, psikologi kita untuk melihat uang ini bekerja. Oke, dari data OJK pada tahun 2025, mayoritas pasar modal dipenuhi oleh Gen Z atau generasi dengan umur 30 tahun ke bawah. Tapi di tahun yang sama, yaitu pada tahun 2025, OJK juga mengeluarkan tentang bagaimana literasi keuangan Gen Z itu cuma di angka 65%. Nah, dari dua data ini mencerminkan bahwa memang banyak yang sudah invest, tapi mungkin mereka belum mengetahui bagaimana literasi keuangan di kehidupan kita sehari-hari. Oke, jadi kita bisa mulai membedakan di mana yang memang kaya dan mana yang hanya ingin terlihat kaya. Memang keduanya tidak jauh berbeda, tapi mereka saling berlawanan arah. Oke, jadi yang bisa kita lakukan adalah besok ketika kalian ingin membeli sesuatu, coba kalian pikir lagi, apakah sesuatu ini bermanfaat untuk kalian atau memang hanya menguras uang gaji kalian saja. Oke, pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil adalah you'll change. Kalian akan terus berubah-ubah. Oke, gue akan mengambil satu kutipan yaitu The End of History Illusion. Penelitian ini merupakan psikologi di mana kita menyadari perubahan kita yang ada di masa lalu, tetapi kita tidak menyadari bahwa seberapa siap kita akan berubah di masa yang akan datang. Sederhananya adalah kalian mengetahui kalian ini sudah berkembang sejauh apa, tapi kalian tidak mengetahui bagaimana masa depan kalian akan dibentuk dengan pilihan-pilihan yang kalian pilih hari ini. Oke, implikasinya apa sih di dunia keuangan? Nah, kita bisa mengetahui kalau memang berbeda cara investasi anak umur 20-an dengan orang-orang yang memang sudah mempunyai keluarga atau mereka ada tanggungan dengan orang tua atau karyawan, itu memang berbeda cara berinvestasinya. Mungkin kalau kita di umur 20-an, kita bisa all out, kita bisa tembak sana, tembak sini, kita bisa cacing-cacing naga-naga. Nah, tapi apakah kita mempunyai pemikiran yang sama ketika nanti kita di usia 40, di usia 50, ketika kekayaan kita sudah banyak, apakah kita main asal tembak?
ada keluarga yang harus dipikirkan, ada tanggung jawab lain yang memang kita harus pikirkan resiko dari investasi itu atau resiko dari pengelolaan uang itu. Oke, biar gua kasih contoh yang konkret di kehidupan kita sehari-hari. Oke, mungkin di sini tidak ada yang menyangka bahwa BI akan menaikkan 50 basis point di awal Mei 2026. Mungkin ini merupakan satu keputusan yang sangat bijak. Terlebih lagi, ekonomi global memang sedang tidak stabil, mulai dari perang di Timur Tengah, kemudian penutupan Selat Hormuz, dan masih banyak lain. Nah, sesuatu yang tidak bisa diprediksi ini adalah membuktikan bahwa kita memang harus terus beradaptasi dengan lingkungan yang terjadi, terutama di bagian portofolio kita. Bagaimana kita mengelola uang ini dengan bijak. Kita mendiversifikasi adalah salah satu cara paling bijak untuk menjaga nilai uang kita. Dan juga ketika harga itu naik, seperti harga emas memang naik gila-gilaan, tetapi siapa yang bisa memprediksi bahwa kapan emas ini berada di pucuk? Ketika kita membeli di pucuk, kemudian harganya turun, apakah nilai dari uang kita yang kita investasikan di emas itu tetap sama? Dan justru bahkan ketika emas berkurang, nilai investasi kita juga ikut menurun. Nah, salah satu caranya adalah diversifikasi tadi. Ini merupakan sebuah bukti yang memang keadaan memang akan terus berubah-ubah. Begitupun dengan rencana keuangan kita di masa depan. Itu memang akan terus berubah-ubah. Jadi solusi yang paling konkret adalah bagaimana kita mendiversifikasikan portofolio keuangan kita. Oke, bahkan Morgan Housel juga merekomendasikan kita untuk selalu tidak membuat rencana keuangan. Atau mungkin bisa kita sebut kita harus selalu mempunyai ruang untuk kesalahan. Ini bisa kita sebut avoid extreme allocation, atau memang kita jangan menaruh telur dalam satu keranjang. Nah, ilustrasi ini sangat relate dengan kejadian-kejadian yang terus berubah-ubah di setiap tahunnya. Mulai dari tarif Trump, kemudian adanya perang di Selat Hormuz, penutupan Selat Hormuz, kemudian BI menaikkan suku bunga dengan 50 basis poin. Ini merupakan keadaan yang memang tidak bisa kita prediksi. Oke, yang bisa kita lakukan adalah mendiversifikasi portofolio kita sesuai dengan risiko yang ada. Oke, rencana yang paling baik adalah rencana yang berubah-ubah atau yang fleksibel, karena kita tidak bisa mengatur bagaimana keadaan eksternal yang akan kita dapatkan dari sebuah investasi. Oke, pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil adalah room of error, atau selalu sediakan ruang untuk kesalahan. Oke, mungkin ini adalah bagian terpenting yang Morgan Housel bilang, yaitu bagian terpenting dari sebuah rencana adalah selalu mempersiapkan rencana terburuk. Oke, ini memang bukan sesuatu yang pesimis, tapi perlu diketahui bahwa kepastian masa depan adalah ketidakpastian itu sendiri. Oke, apa aja sih solusi yang bisa kita terapkan di pelajaran Morgan Housel ini? Yaitu yang pertama adalah selalu siapkan dana darurat. Kalau kalian masih single atau mungkin kalian masih hidup sendiri, mungkin dana darurat yang bisa kalian siapkan hanya 6 bulan. Tapi kalau kalian sudah berkeluarga atau kalian mempunyai tanggung jawab, anak dan istri, mungkin 12 bulan adalah waktu yang cukup untuk menyiapkan dana darurat kalian. Oke, itu juga kita perlu simpan di sesuatu yang memang liquid. Jangan kalian mempunyai dana darurat, tapi kalian menginvestasikannya di properti atau sesuatu yang tidak bisa cair dalam waktu 1 sampai dengan 3 hari. Oke, mungkin step kedua adalah setelah kalian menyiapkan dana darurat, jangan pernah investasi ke sesuatu yang kalian butuhkan dalam waktu 1 sampai 2 tahun. Memang, instrumen investasi tidak bisa membuat orang cepat kaya. Tapi dengan investasi ini, kalian bisa menjaga nilai mata uang atau nilai dari harta kalian atau uang yang kalian miliki. Oke, yang ketiga adalah diversifikasi, bukan profil untuk keuntungan, tetapi profil resiko yang merata. Ketika satu saham itu anjlok dan emas itu naik, kemungkinan besar kalian akan tetap stay atau tetap bertahan. Tapi ketika kalian masukkan semuanya instrumen investasi Anda di saham atau di kripto, ketika itu jatuh, maka kalian akan kehilangan seluruh harta kalian. Oke, setelah gue jelasin ini, gue mau tanya kepada kalian. Kira-kira ketika kalian kehilangan pekerjaan, udah bisa bertahan berapa lama sih tanpa penghasilan dari pekerjaan Anda sekarang? 3 bulan? 6 bulan?
itu merupakan room of error yang harus kalian siapkan di kemudian kelak. Apalagi banyak narasi-narasi bahwa AI ini akan menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang Anda miliki sekarang. Oke, jadi room of error itu sangat penting daripada return Anda sekarang. Ketika Anda mempunyai return yang sangat tinggi, tetapi kalian tidak mempunyai darurat, atau portofolio Anda tidak terdiversifikasi, itu mungkin menjadi resiko yang sangat tinggi di kemudian hari. Oke, mungkin yang bisa kalian hitung sekarang adalah berapa pengeluaran Anda dalam 1 bulan. Kita kalikan 3 bulan. Itulah mungkin dana darurat yang bisa Anda siapkan untuk 3-6 bulan ke depan. Oke, itu aja video dari gue yang bisa gue sampaikan. Terima kasih telah menonton. Gue Noval sebagai host, pamit undur diri. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.